Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 23, level tertinggi. Lampaui itu. Ketika semua orang melihat Jian Wushuang juga memperagakan seni pedang superposisi gelombang, keributan pun terjadi di lapangan latihan. Dia berani melakukan seni pedang superposisi gelombang. Dia menggali kuburnya sendiri. Bukan masalah besar jika dua kontestan memperagakan seni pedang yang sama di sini. Namun, salah satu dari mereka adalah seorang jenius yang memukau dan tak tertandingi dan yang lainnya adalah orang yang menantang bakat itu 2 bulan lalu. Rasanya seperti provokasi halus bagi Jian Wushuang untuk memperagakan seni pedang yang sama. Jian Menger telah mengembangkan ilmu pedang ini hingga ke puncaknya. Bukankah Jian Wushuang mengundang masalah dengan melakukannya? Itu tidak pasti. Jangan lupa bahwa Jian Wushuang yang mengajarkan Jian Menger ilmu pedang ini. Lalu apa? Jian Menger memperagakan jurus pedang ke-9. Bahkan jika Jian Wushuang dapat melakukan hal yang sama, apa yang dapat dibuktikannya? Apa gunanya provokasinya? Semua mata tertuju pada Jian Wushuang yang berdiri di arena. Banyak yang menyeringai. Sebagian kecil murid di paviliun pedang ingin berdebat untuknya, tetapi argumen itu tampak sangat lemah di hadapan Jian Menger yang telah melakukan jurus ke-9 dari seni pedang ini. Jian Wushuang mengabaikan orang lain. Dia telah lama memfokuskan seluruh perhatiannya pada teknik pedang ini. Seni pedang superposisi gelombang adalah akumulasi kekuatan yang konstan, ditumpuk satu di atas yang lain, membutuhkan penguasaan teknik pedang yang paling dasar. Cahaya pedang muncul seperti gelombang pasang. Tidak ada keraguan dalam gerakan Jian Wushuang saat ia melakukan 7 gerakan pedang pertama di bawah mata semua orang. Suara pedang yang mengiris udara bergema dengan setiap gerakan. Gerakannya masih halus setelah jurus ke-7 dan jauh lebih terkoordinasi dibandingkan dengan Jian Menger. Gerakan pedang ke-8 mengikuti gerakan ke-7. Itu adalah jurus pedang ke-8. Orang-orang di lapangan latihan menatapnya dengan penuh perhatian. Namun Jian Wushuang tidak berhenti setelah jurus pedang ke-8 dan semua orang menyadari bahwa ia sedang mencoba jurus pedang ke-9. Namun jurus ke-9 adalah level puncak dari seni pedang ini. Apakah dia mampu melakukannya? Saat rasa penasaran penonton mulai muncul, dia sudah siap untuk melancarkan gerakannya di saat berikutnya. Dalam sekejap, dia melancarkan gerakan pedang lagi. Jurus pedang ke-9. Dia masih menunjukkannya secara alami dan lancar. Seruan terdengar di seluruh lapangan pengeboran. Haha. Seperti yang diharapkan, Bai Chong benar-benar tepat sasaran. Bocah kecil ini benar-benar berhasil melakukan gerakan pedang ke-9, dan dia melakukannya bahkan lebih lancar daripada Jian Menger. Bakatnya dalam prinsip pedang tidak kalah darinya, kata Situ Qingyue sambil tersenyum. Para pakar terkenal lainnya di tribun mengangguk untuk menunjukkan persetujuan mereka. Jangan berasumsi terlalu cepat. Masih terlalu dini untuk memutuskan, kata Bai Chong sambil tersenyum misterius. Semua orang tercengang dan langsung berbalik ke arah arena. Alih-alih menyarungkan pedangnya, Jian Wushuang yang telah menyelesaikan jurus pedang ke-9 terus mengayunkan pedangnya. Apa? Saat itu, drill ground menjadi sunyi. Dia telah menyelesaikan jurus pedang ke-9 dan secara teori telah mencapai batasnya. Namun dia tidak menyarungkan pedangnya. Apa yang ingin dia lakukan? Jangan bilang padaku, dia mencoba jurus ke-10. Ketika seseorang berbicara, seluruh drill ground langsung bersorak-sorai dalam sekejap. Jurus pedang ke-10. Dia akan melakukan jurus pedang ke-10. Apakah ada jurus ke-10 dalam ilmu pedang superposisi gelombang? Semua orang tercengang. Termasuk Jian Menger, yang matanya yang indah menatap Jian Wushuang dengan tak percaya. Jian Wushuang memang melanjutkan seni pedang ini, kekuatan saling bertumpuk. Ketika akhirnya mencapai tingkat tertentu, wajahnya berubah menjadi dingin dan dia melangkah maju untuk membuat gerakan pedang lainnya tanpa ragu-ragu. Gerakan ke-10. Swiss, ha. Plus ujung pedangnya membelah udara, menghasilkan ledakan yang memekakkan telinga. Kekuatan jurus pedang ke-10 jelas jauh lebih kuat daripada jurus pedang ke-9. Kehebohan melanda drill ground. Bravo. Situ Qingyue tiba-tiba berdiri, matanya berkilat karena kegembiraan. Jian Xinhong, Sword Marquis Mansion-mu benar-benar punya banyak bakat. Kita bahkan tidak perlu bicara soal Jian Menger. Dia jenius yang luar biasa. Dan kamu punya anak laki-laki yang telah menggunakan kekuatan itu 10 kali dan menggunakan pedang ke-10. Bakatnya dalam prinsip pedang cukup mengerikan. Ye Xiu menatap Jian Xinhong, kata-katanya mengandung makna yang lebih dalam. Ini, Jian Xinhong sendiri cukup terkejut. Dia tidak tahu bagaimana harus menjawab. Jian Xinhong, bukankah kau baru saja mengatakan bahwa level tertinggi dari seni pedang ini adalah jurus ke-9? Bagaimana dengan jurus ke-10? Tanya Situ Qingyue. Jian Xinhong menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, memang, level tertinggi dari seni pedang gelombang superposisi adalah jurus ke-9.
Jurus ke-10 berada pada level tertinggi. Namun, terlalu sulit untuk melakukannya. Sejak Sword Marquis Mansion memperoleh seni pedang ini, hanya ada satu orang yang dapat melakukan jurus ke-10. Dia adalah Jian Nantian, Master Pavilion Pedang sebelumnya. Dan anak laki-laki ini adalah putranya. Putra Jian Nantian. Situ King Yue membeku karena terkejut. Seketika, para ahli terkenal di tribun mulai memandang Jian Wushuang secara berbeda. Langkah ke-10. Aku tahu anak itu tidak akan mengecewakanku. Senyum muncul di wajah Bai Chong, tetapi menghilang dengan cepat. Apa? Bai Chong bertanya dengan heran. Ini, semua orang di tribun tercengang. Jian Wushuang, yang melakukan jurus ke-10 yang membuat semua orang tercengang, belum selesai. Cahaya pedangnya mulai berkibar, siap mengumpulkan kekuatan. Dia akan mencoba gerakan ke-11. Itu tidak mungkin. Bahkan Jian Xinhong tidak dapat menahan diri untuk berdiri, matanya berbinar karena ngeri. Anak ini gila. Dia gila. Di bawah arena, Jian Lan berteriak berulang kali. Langkah ke-11. Bai Chong dan yang lainnya di tribun berdiri dengan terkejut. Bahkan Sui Hansin yang tinggi dan agung pun tercengang dan, untuk pertama kalinya, menatapnya dengan penuh persetujuan. Drill ground tenggelam dalam keheningan yang mematikan. Mata semua orang terpusat pada Jian Wushuang. Dia tak menghiraukan perhatian mereka dan menutup matanya, mengingat semua yang dikatakan ayahnya saat mengajarkan ilmu pedang ini. Suang, ingatlah bahwa tidak ada yang namanya level tertinggi dalam seni pedang apapun. Jika jurus ke-10 adalah level tertinggi dari seni pedang gelombang superposisi, yang perlu kau lakukan hanyalah melampaui level tertinggi itu. Astaga, plus. Cahaya pedang yang kejam muncul dengan amarah. Gerakan pedang ini tampaknya mampu membelah dunia menjadi dua. Di arena, Jian Wushuang membuka matanya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Saya telah melampaui level tertinggi. Ayah, aku berhasil.